PD Katedral, semangat! PD Katedral, Jesus is number one. Yes, yes, yes. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ronald. Hari ini saya akan membawakan renungan Paskah dengan judul Cinta. Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Saya percaya Bapak Ibu yang sudah menikah pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Yang belum menikah apalagi, pasti pernah ya merasakan yang namanya jatuh cinta kepada lawan jenis. Luar biasa bukan? Saat kita jatuh cinta, kita akan berusaha memberikan yang terbaik bagi orang yang kita cintai. Apa yang dia minta kita beri. Saat dia sedih, kita ikut sedih. Saat dia senang, kita ikut senang. Nah, Bapak Ibu, begitu pula dengan Tuhan kita. Dia jatuh cinta kepada kita. Ya, kepada saya dan kamu. Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu menyediakan segalanya bagi kita. Dan Dia tidak mau kita celaka. Mungkin saat ini Bapak Ibu berpikir, saya mah tidak berharga. Tidak ada yang mau cinta pada saya. Tetapi hari ini Tuhan berkata, kamu berharga di mataku. Dan aku rela berkorban demi nyawamu. Bapak Ibu, Tuhan itu mengasihi kita dari dulu sampai sekarang. Tidak pernah berubah. Dari zaman Adam dan Hawa, Abraham dan bangsa Israel tidak pernah berubah. Berkali-kali bangsa Israel mengkhianati Tuhan. Tetapi itu tidak mengubah cinta Tuhan kepada mereka. Nah, begitu juga sekarang. Berkali-kali kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi itu tidak mengubah cinta Tuhan kepada kita. Hukuman dosa itu pasti ada. Tetapi pintu maaf selalu terbuka bagi kita. Setan mungkin berusaha menipu kita supaya kita berpikir berapa kali kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi pada hari ini Tuhan berkata, jangan pikirkan itu. Pikirkanlah berapa kali kamu berhasil bangkit dari dosa. Berapa kali pintu maaf Tuhan terbuka bagi kita. Berapa besar cinta Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbalik kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang merasa jauh daripada Tuhan. Mungkin kita merasa berada di titik terendah dalam hidup kita. Mungkin kita merasa sudah tidak ada harapan lagi. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita masih ada. Dan Tuhan pasti punya cara untuk menyelamatkan kita. Dahulu bangsa Israel juga merasakan hal yang sama seperti kita. Kerajaannya sudah hancur. Mereka dibuang ke Babilonia. Hidup terjajah. Raja sudah tidak ada. Nabi besar pun sudah tidak ada. Mereka merasa sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Dia utus putranya yang tunggal terkasih, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan dunia. Inilah Paskah bagi kita. Paskah bukan sekedar seremoni. Paskah adalah sebuah karya penyelamatan. Seorang raja turun dari surga ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mengapa? Karena begitu besar kasihnya bagi kita. Yesus pun menebus kita dengan cara yang paling hina. Dia menebus kita dengan menjadi kutuk
karena kita di kayu salib. Di saat-saat terakhir sebelum Yesus wafat, dia berkata kepada Tuhan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya sering kita nyanyikan seperti ini. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Bapak Ibu, kepikiran gak? Yesus kan putra Allah. Mengapa Bapa sampai memalingkan wajahnya daripada Yesus? Mengapa Bapa sampai seperti meninggalkan Yesus? Jawabannya adalah ini. Yesus di kayu salib sedang menanggung dosa seluruh umat manusia. Beban dosa kita yang mencuri dibebankan kepada Yesus. Beban dosa kita yang berbuat cabul dibebankan kepada Yesus. Beban dosa kita yang masih menyimpan luka dan dendam dibebankan kepada Yesus. Seharusnya kita yang tergantung di kayu salib, bukan dia, bukan Yesus. Tetapi Yesus mau. Yesus mau. Mengapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Dia rela mati supaya kita bisa hidup. Salib adalah lambang cinta. Paskah adalah lambang cinta. Cinta Tuhan yang begitu besar bagi kita. Bapak Ibu, kita yang sudah merasakan dicintai begitu besar oleh Tuhan, apakah kita tidak terdorong untuk membuka hati dan mencintai Tuhan? Apakah kita tidak terdorong untuk bangkit dari dosa-dosa kita, seperti Yesus yang sudah bangkit dari maut? Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan sebuah lagu. Mari kita hayati bersama.